Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahmakumullah. Kita teruskan kembali kajian kitab Fatawa wa Mauqifu A'imma wa Ulamai Ahlussunnah wal Jamaah min Aqaidi Asyi'ah oleh Fadilatul Syekh Al-Ustaz Muhammad Umar bin Abdullah rahimallahu taala. Kita masih dalam pembahasan tentang penuhanan atau pengkultusan kelompok Asyi'ah Rafidhah terhadap para imam-imam mereka. Dan yang sekarang akan kita sampaikan berkaitan dengan masalah penciptaan mereka, orang-orang Asyi'ah Rafidhah dan para imam-imam mereka yang di luar batas dari yang telah digariskan oleh Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam masalah ini dibawakan oleh Al-Ustaz Muhammad Umar bin Abdullah 3 riwayat yang semuanya ada dalam kitab Al-Usul Minal Kafi jilid yang pertama yang sudah kita tunjukkan kepada antum pada minggu yang lalu. Kita baca dari awal lagi. An iddatin min ashabina, dari sebagian para sahabat-sahabat kami. An Ahmad ibni Muhammad an Abi Isa al-Wasiti an ba'di ashabina an Abi Abdullah alaihissalam. Di sini Al-Kulaini meriwayatkan dari Al-Husain, Abu Abdullah alaihissalam. Al-Husain berkata, innallaha khalaqana min illiyin, sesungguhnya Allah menciptakan kami para Asyi'ah dari illiyin. Kalau tafsirnya Ahlussunnah wal Jamaah, Allah berfirman, kalla inna kitabal abrar lafi illiyin, sesungguhnya catatan kitab orang-orang yang baik itu fi illiyin, yaitu di surga. Ini kata Al-Husain menurut kedustaan mereka orang Syiah Rafidhah bahwasanya mereka diciptakan dari illiyin, tempat yang tinggi di dekat surga. Wa khalaqa arwahana min fawqi dzalik, dan arwah kita para imam-imam Syiah itu diciptakan dari yang di atas illiyin. Seperti yang akan disampaikan, yaitu dari tanah yang tersimpan di bawah atau di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, kata mereka. Kemudian wa khalaqa arwah syiatina min illiyin, dan arwah-arwah Syiah kami itu terciptakan dari illiyin. Wa khalaqa ajsadahum min duni dalik, sedangkan jasad-jasad orang Syiah diciptakan dari yang lebih rendah lagi dari illiyin tersebut, namun masih tinggi di atas langit sana. Kalau mungkin bisa diistilahkan, kalau imam-imam mereka itu penciptaannya kelas VVIP, kalau Syiah mereka anggotanya itu VIP. Kalau kita kelas ekonomi, masih mending dapat gerbong daripada naik di atas. Kemudian kata Al-Husain, wa khalaqa ajsadam min duni dzalik, famin ajdalikal qaraba bainana wa bainahum wa qulubum tahinnu ilaina. Kata Al-Husain, karena
kita ini masih berdekatan penciptaannya, maka mereka orang-orang Syiah itu selalu merindukan kami, yaitu para imam-imam mereka. Ini dalam kitab Al-Kafi jilid yang pertama halaman 389. Kemudian riwayat yang kedua, an Abi Abdillah alaihissalam, dari Abi Abdillah Al-Husain juga, dia berkata, innallaha khalaqana min nuri azamatihi. Sesungguhnya Allah menciptakan kami, yaitu para imam Syiah, dari cahaya keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma sawwara khilqatana. Kemudian Allah menciptakan, membentuk penciptaan kami, min tinatin makhzunatin maknunatin min tahtil arsy. Kami penciptaannya, yaitu para imam-imam Syiah, itu penciptaannya dari tanah yang tersimpan di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kelas apa? VIP tadi. Ya, di bawah arsy-Nya Allah, penciptaan atau tanah mereka dari arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Fa askana dzalika nur fihi. Kemudian Allah menempatkan cahaya itu di dalam arsy-Nya. Fakunna khalqan wa basharan nuraniyin. Dan kami itu, kata Al-Husain, kami adalah manusia dari cahaya. Ini mereka mengibaratkan seperti para al-malaika. Kalau malaikat diciptakan dari cahaya, kata mereka, demikian pula dengan imam-imam mereka. Lam yaj'al li ahadin fi misli dzalik khuliqna minhu nasiban. Dan tidaklah seorang pun dari selain kami yang diciptakan seperti itu. Wa khalaqa arwaha syiatina min tinatina. Dan arwah-arwah kelompok Syiah kami diciptakan dari tanah kami yang masih di bawah al-arsy. Wa abdanuhum min tinatin makhzunatin maknuna asfala min dzalik. Kalau arwah orang Syiah itu diciptakan dari tanah yang di bawah arsy. Adapun badan mereka diciptakan dari tanah yang masih kelas VIP, min dzalika tina walam yaj'alillahu li'adin fi misli ladzi khalaqa minhu nasiban illal anbiya. Dan tidak ada manusia yang penciptaannya istimewa sebagaimana kami orang-orang Syiah kecuali para al-anbiya. Kalau imam-imam mereka itu seperti malaikat, kalau kelompok Syiah secara umum seperti para anbiya. Ini bagaimana pelecehan mereka kepada para al-anbiya. Padahal kita yakini para anbiya adalah seutama-utama, semulia-mulia manusia. Tidak ada yang menyamai mereka. Namun kata mereka, Syiah itu penciptanya sama dengan para al-anbiya. Walidzalika sirna nahnu wa hum an-nasu. Walidzalika sirna nahnu wa hum an-nasu wa sairun nasi hamajulin nar wa ilan nar. Maka kami dan para nabi itu sama sederajat. Adapun manusia yang lain, selain Syiah Ar-Rafidhah, kata mereka itu tercipta dari api neraka dan akan kembali ke dalam api neraka. Ini bagaimana proklamir mereka, pernyataan mereka bahwasanya kita adalah para penghuni api neraka. Sampai sedemikian rupa permusuhan, kebencian mereka orang Syiah Rafidhah kepada kita kaum muslimin. Mana mungkin kita mau bersatu dengan mereka yang mencela para anbiya, bahkan menvonis selain golongan mereka itu masuk dalam api neraka. Qatalahumullah. Ini ada dalam kitab Al-Kafi Masian jilid yang pertama halaman 389. Dan ini sudah sekali lagi sudah kita tunjukkan tempatnya kemarin atau bukunya kemarin. Yang ketiga, An Abi Hamzah As-Sumali qala sami'tu Aba Ja'far alaihissalam yaqul. Aku mendengar Abu Ja'far berkata, innallaha khalaqana min a'la illiyin. Sesungguhnya Allah menciptakan kami dari a'la illiyin, tempat yang paling tinggi. Wa khalaqa quluba syiatina mimma khuliqna. Dan hati-hati para Syiah kami itu tercipta dari apa yang telah tercipta atau yang kami diciptakan. Masih kelas VIP. Wa khalaqa abdanahum min duni dzalik. Namun badannya orang Syiah tercipta masih kelas apa? VIP. Kalau roh mereka, arwah mereka VIP, badan mereka VIP. Wa khalaqa abdanahum min duni dzalik. Fa qulubuhum tahwi ilaina
li'anna khuliqat min khilqatina. Maka hati mereka orang Syiah pun itu condong kepada kami, rindu kepada kami karena mereka diciptakan dari apa yang kami juga diciptakan. Summa tala hadil ayat, kemudian Abu Ja'far membacakan ayat surat Al-Mutaffifin, kalla inna kitabal abrari lafi illiyin wa ma adraka ma illiyun kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun. Ini kalau versi sekali lagi Ahlussunnah wal Jamaah, kalau kita lihat tafsir Mukatsir misalnya, sesungguhnya catatan amal orang-orang yang baik itu di Ilyin, yaitu di surga. Ini takwilnya orang Syiah terhadap Al-Qur'anul Karim. Mereka apa? Jangankan untuk mentakwil, menyatakan Al-Qur'an sudah tidak orisinal jamaah, mereka sanggup apalagi sekedar mentakwil. Ini adalah takwil mereka. Padahal ayat ini tidak ada sangkut pautnya dengan masalah penciptaan dari tanah. Ini masalah apa? Catatan amal perbuatan orang-orang yang baik dari orang-orang beriman itu di surga fi'iliyin. Namun mereka apa? Mentakwilkan sesuai dengan hawa nafsu mereka. Wa khalaqa aduwana. Kemudian Abu Ja'far mengatakan, dan Allah menciptakan musuh-musuh kita, musuh-musuh Syiah min sijin, dari apa? Sijin, yaitu tanah yang paling bawah, atau bisa dikatakan tadi di neraka jahanam. Mungkin kalau mereka tahu sekarang ada lumpur lapindo, mungkin kita dikatakan tercipta dari lumpur lapindo. Namun itulah orang-orang Syiah Rafidhah, bagaimana mereka mengarang-arang akidah yang tidak pernah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa khalaqa quluba syi'atihim mimma khalaqahum minhum, dan Allah menciptakan hati Syiah-Syiah kami atau Syiah-Syiah mereka dari apa yang Allah ciptakan mereka darinya. Wa abdanu min duni dzalik. Sekali lagi, kalau arwah-arwah orang Syiah baik yang imam atau yang pengikutnya itu masih kelas VIP yang tercipta dari tanah yang di bawah al-arsy. Adapun badan-badan mereka diciptakan dari yang lebih rendah sedikit. Faqulubum tawi ilaihim li'annaha khuliqat mimma khuliqu minhu. Maka hati mereka pun condong kepada para imam-imam mereka karena diciptakan dari penciptaan yang sama. Kemudian membacakan ayat, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sekali-kali tidak, sesungguhnya catatan perbuatan orang-orang yang fajir itu di sijjin. Sekali lagi kalau kita lihat tafsirnya Ahlussunnah, sijjin itu al-ardi sabi'ah, lapis 7 dari bumi ini. Wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum. Ini sekali lagi masih surat Al-Kahfi atau Afan, kitab Al-Kahfi jilid yang pertama halaman 390 oleh Al-Kulaini qatalahullah. Ikhwani fillah rahimani wa rahmakumullah. Ini adalah sekali lagi salah satu kesesatan kelompok Asy-Syiah Rafidhah dalam masalah penciptaan manusia. Padahal di dalam Al-Qur'anul Karim tidak ada sama sekali penyebutan penciptaan yang istimewa dari anak manusia. Semuanya sama dari apa? Mintin, dari tanah. Titik sampai di situ saja. Tidak ada tanah dari arsy-Nya Allah atau dari Illiyin atau yang selain dari itu. Dalam Al-Qur'an kalau kita baca, ini kalau sekali lagi agamanya kaum muslimin mengatakan seperti yang kita bawakan di sini, surat Al-Mu'minun ayat 12, Allah berfirman, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh kami menciptakan manusia dari tanah. Tidak ada tanah dari arsy atau di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula surat Ar-Rahman ayat 14, Allah mengatakan khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Allah menciptakan manusia dari tanah tembikar. Dari tanah, tidak ada kata-kata apa dari tanah yang istimewa, tidak ada, semuanya sama. Demikian pula surat As-Sad, surat Sad, Allah berfirman, "Idqala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min tin." Ini khaliqun basharan min tin. Ingatlah ketika Rabbmu berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku menciptakan manusia min tin, semuanya. Bahkan iblis itu sebetulnya lebih pintar daripada kelompok Syiah Rafidhah, lebih tahu daripada kelompok Syiah Ar-Rafidhah ketika dia mengatakan kepada Allah sang pencipta manusia,
sang pencipta makhluk-makhluknya. Iblis ketika diperintahkan untuk sujud, dia tidak mau. Apa alasannya? Berdasarkan masalah penciptaan. Iblis mengatakan, ana khairun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, aku lebih baik daripada Nabi Adam. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Tidak mengatakan iblis itu dari tanah apa? Dari tanah yang di bawah al-arsh, sebagaimana kata-kata orang-orang Asyiah. Sekali lagi dalam bab ini iblis masih lebih baik daripada kelompok Asyiah Ar-Rafidhah, karena iblis tahu betul tentang penciptaan manusia. Bahkan Nabi Adam pun sama diciptakan dari tanah. Namun sekali lagi inilah Asyiah Ar-Rafidhah qatalahumullah. Kemudian kata Al-Ustaz Muhammad Umar bin Abdullah rahimahullah taala, fa ya ayyuhal muslimun alladzina anarallahu basarahum wa basiratahum. Wahai kaum muslimin yang telah Allah berikan cahaya dalam mata kepala mereka dan juga mata hati mereka. Wa ya ayyuhal insan alladzi faddalaka khaliquka ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Dan wahai manusia yang telah Allah anugerahkan, yang telah Allah utamakan di atas semua ciptaan-ciptaannya, wa ja'alaka aqlan wa'iyan bihi tumayyiz al-khabith minat tayyib, yang Allah telah menjadikan bagi kalian akal yang bisa memahami, yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jelek, wa dhalali minal huda, dan kesesatan dari petunjuk, wa dhulumati minan nur, dan kalian wahai manusia yang telah diberi akal bisa membedakan mana yaitu kegelapan dan mana itu cahaya. Dan contoh-contohnya banyak sekali bagaimana kelompok Syiah Rafidhah, akidah-akidah mereka ini sangat jelas kegelapannya, sangat jelas kesesatannya, sangat jelas kesyirikan, kekufuran, dan kemunafikan mereka. Hadza huwa i'tiqadul qaum fi a'immatihim. Inilah keyakinan orang-orang Syiah Rafidhah terhadap imam-imam mereka. Mudawwanun fi safahati kutubihim, yang itu semuanya tercantum dalam kitab-kitab induk mereka. Seperti yang sudah kita sampaikan dari kitab pertama mereka dan yang paling utama yang mereka pegangi, kitab Al-Kafi jilid yang pertama oleh Tulaini, isinya banyak berkaitan dengan penuhanan kelompok Syiah Rafidhah terhadap para imam-imam mereka. Dan ini sudah kita sampaikan, ini bukan hanya Syiah Rafidhah di luar sana, namun juga di negeri kita. Bahkan sudah kita sampaikan di internet, di YouTube, bagaimana salah satu dari dai-dai Syiah mengatakan tisu kalau ada namanya Al-Husain tidak boleh menyentuhnya kecuali Al-Mutahharun. Ini sekali lagi bagaimana penuhanan mereka kepada orang-orang yang dianggap sebagai imam mereka. Semua keyakinan tersebut tercantum dalam kitab-kitab mereka, allati syaidu laha bisihhati wal 'azamati wal qawam wal qiwamati wal husni, yang mereka semuanya telah bersaksi, telah menyatakan tentang kesohihan kitab-kitab tersebut. Mereka mengakui sendiri seperti kitab Al-Kahfi, itu kitab rujukan mereka, bahkan telah diberikan rekomendasi oleh Imam Mahdinya mereka. Kemudian kata Al-Ustaz Muhammad Umar bin Abdullah, fahal ba'da hadzal i'tiqad wal ifki wal iftira kufrun. Apakah setelah ucapan-ucapan, keyakinan-keyakinan orang-orang Syiah ini, apakah ada lagi kekufuran setelah itu? Artinya kalau ini bukan kekufuran yang nyata, apalagi yang namanya kufur tersebut. Bagaimana mereka mengatakan para imam mereka mengetahui semua ilmu. Imam mereka mengetahui kapan mereka mati dan mereka tidak mati kecuali dengan kehendak mereka sendiri. Kalau ini bukan kekufuran, apalagi yang dikatakan sebagai kekufuran. Makanya harus kita yakini kelompok Syiah Rafidhah mereka adalah gudangnya kesyirikan, kekufuran dan segala bentuk kesesatan di atas muka bumi ini. Kemudian kata beliau, wal yantami ilal Islam wal qiblah man ya'taqidu bitilkal aqaid wal khuzabalat. Apakah masih layak orang-orang yang memiliki keyakinan-keyakinan tersebut masih mengaku-ngaku sebagai kaum muslimin? Jawabnya sudah pasti tidak amat layak sekali untuk mereka mengaku sebagai kaum muslimin.
Mereka adalah orang-orang kafir, mereka adalah musuh-musuh kaum muslimin yang menyelinap di dalam barisan kaum muslimin. Karena memang akidah mereka, rukun iman mereka, rukun Islam mereka A sampai Z-nya tidak sama dengan kaum muslimin. Mereka agama tersendiri. Ta'ala Allah amma yaquluna uluwan kabira. Maha tinggi, maha suci Allah dari apa-apa yang dikatakan oleh Syiah Rafidah. Kemudian wa hadhi ayatullah al-bayyinat bahiratun tudhidu iftira'atihim wa abatilahum. Kemudian di sini dibawakan oleh Al-Ustaz Muhammad Umar Abdullah tentang ayat-ayat yang membantah keyakinan mereka berkaitan dengan imam-imam mereka, yaitu di antaranya mereka mengaku-ngaku imam mereka tahu yang gaib, padahal Al-Qur'an jelas-jelas membantah ucapan tersebut. Di antaranya yang pertama di sini ada 8 ayat yang disebutkan oleh beliau. Yang pertama firman Allah, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Surat An-Naml ayat 65. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, tidak ada yang tahu di langit maupun di bumi perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belajar bahasa Arab ada istilah uslubul hasr, pembatasan. Di antaranya kalau ada kata-kata seperti la ilaha illallah, ada nafyu peniadaan kemudian penetapan illallah. Itu artinya pembatasan. La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Pembatasan ibadah hanya kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Demikian pula di sini, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illallah. Katakanlah tidak yang tahu di langit maupun di bumi masalah gaib kecuali Allah. Pembatasan hanya Allah yang tahu. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin orang Syiah mengatakan imam mereka juga tahu yang gaib? Ini sekali lagi bagaimana mereka mensejajarkan imam mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang namanya syirik dalam tauhid al-asma wa sifat. Yang kedua, Allah berfirman, wa indahu mafatil ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Di sisi Allah ada perbendaraan ilmu gaib, tidak ada yang bisa mengetahuinya kecuali Dia. Sama juga ini uslub al-hasr, pembatasan, gaya pembatasan dalam bahasa ini juga sama. Tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-An'am ayat 59. Demikian pula Allah berfirman, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtada mir rasul. Dialah Allah satu-satunya yang tahu yang gaib. Dia tidak menampakkan yang gaib tersebut kepada seorang pun, illa man irtada mir rasul, kecuali kepada rasulnya, bukan kepada para imam-imam. Rasul SAW ketika menceritakan tentang hal-hal yang gaib, tentang keluarnya Dajjal pada akhir zaman, tentang surga dan neraka, itu semuanya dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Zatnya Rasul tidak tahu yang gaib. Sekali lagi yang tahu hanyalah Allah. Namun orang Syiah rahimahumullah mereka mengatakan imam mereka tahu yang gaib bidzatihim. Kemudian yang keempat firman Allah, qul la aqul lakum indi khazainallah wala a'lamul ghaib wala aqul lakum inni malak. Surat Al-An'am ayat 50. Ini bagaimana perintah Allah kepada Rasul untuk Rasul menyatakan, aku kata Rasul tidak mengatakan kepada kalian aku memiliki perbendaharaan Allah. Wala a'lamul ghaib. Ini Rasul, dan Allah yang merintahkan, katakanlah ya Rasul, aku yaitu Rasul tidak tahu yang gaib. Kata mereka imam mereka tahu yang gaib. Ini menunjukkan bahwasanya mereka mengatasi atau mendudukkan imam mereka di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Rasul, aku tidak mengatakan kepada kalian aku adalah malaikat. Manusia biasa, Rasulullah SAW manusia biasa tidak tahu yang gaib. Demikian pula yang kelima, Allah berfirman, qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sya'allah wa la kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma masaniya su in ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Surat Al-A'raf ayat 188, yang artinya katakanlah wahai Nabi Muhammad. Ini sekali lagi perintah dari Allah agar Rasul menyatakan kepada manusia semuanya, bahwasanya aku yaitu Nabi Muhammad
tidak memiliki bagi diriku sendiri ya kebaikan, kemanfaatan atau kemadaratan kecuali dengan apa yang Allah kehendaki. Rasul tidak punya apa-apa karena Rasul manusia biasa. Ya, ini ada pernyataan Rasul dari perintah Allah. Kemudian apa kata ya Rasul SAW? Walau kuntu a'lamul ghaib. Seandainya aku tahu yang gaib, artinya Rasul tidak tahu yang gaib. Jelas ya. Allah mengatakan beliau Rasulullah SAW tidak tahu yang gaib. Kata Rasul, seandainya aku tahu yang gaib, aku akan memperbanyak dari kebaikan dan tidak akan menimpaku kemadaratan, kejelekan. Ya, kalau Rasul tahu di perang Uhud beliau akan terluka, ketika beliau tahu seandainya kalau di Taif akan dihujani batu, beliau tidak akan mungkin datang ke mereka. Ya. Kenapa? Ini sekali lagi menunjukkan Rasul tidak tahu yang gaib. Bahkan dalam hadis Al-Haud Telaga Allah mengatakan kepada Rasul, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau ya Rasul tidak tahu apa yang diperbuat oleh mereka dari kebid'ahan setelah itu. Apa? Allah yang menyatakan demikian. Bagaimana orang Syiah Rafidhah mengatakan imam mereka tahu yang gaib, sedangkan Rasul akramul khalqi sayyidu waladi Adam tidak tahu masalah gaib. Kemudian kata Allah, Rasul disuruh mengatakan, in ana, tidaklah aku kecuali pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Surat Al-A'raf 188. Kemudian ayat yang ke-6, Allah berfirman, innallaha indahu ilmu sa'a wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Dalam akhir surat Luqman Allah mengatakan sesungguhnya Allah memiliki mengetahui tentang kapan datangnya hari kiamat. Ini yang disebut dengan mafatil ghaib, perbendaharaan ilmu ghaib. Dalam surat Al-An'am yang sudah kita baca tadi ayat 59, ayat yang kedua itu Allah mengatakan tadi sesungguhnya Allah memiliki perbendaharaan ghaib. Rasul mentafsirkan mafatil ghaibi khamsun, perbendaharaan ghaib itu ada 5. Kemudian Rasul membacakan akhir surat Luqman yaitu ini. Apa 5 hal yang gaib itu yang hanya Allah ketahui? Yang pertama masalah kapan datangnya hari kiamat. Kita nggak tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita cuma tahu harinya saja, yaitu hari apa? Hari Jumat. Jumat Kliwon, Jumat Wage, nggak tahu. Jumat pertama, kedua, ketiga, 4, bulan apa, tahun berapa, kita nggak tahu. Ya, makanya Allah juga mengatakan dalam Surat Al-A'raf kalau nggak salah ayat 189 Allah mengatakan yas'alunaka 'anis saati ayyana mursaha qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa. Mereka bertanya tentang hari kiamat kapan datangnya kepada kamu Nabi Muhammad. Katakanlah sesungguhnya ilmunya hanya di sisi Allah, tidaklah dia menampakkannya kecuali untuk dirinya saja. Ya, di antaranya di sini masalah hari kiamat tidak ada yang tahu kapannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang masa turunnya hujan, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi zaman sekarang susah lagi diprediksi. Dulu kita belajar Maret sampai apa waktu itu? Oktober nggak salah itu kemarau ya. Kemudian setelah itu musim hujan. Kalau sekarang sudah tidak lagi diprediksi. Itulah manusia ilmunya sangat amat lemah. Yang tahu masalah gaib, masalah diantaranya kapan turunnya hujan hanya Allah Subhanahu wa taala dengan perinciannya. Demikian pula yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham. Allah mengetahui apa yang di dalam rahim seorang ibu ketika mengandung. Kalau alat USG hanya bisa mendeteksi laki perempuan, itu pun kadang salah. Sehat atau enggak itu sedikit yang mereka ketahui. Namun Allah SWT mengetahui semuanya. Masa rezekinya nanti apakah dia keluar mati atau hidup, hanya Allah SWT yang maha tahu. Kemudian wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada suatu jiwa pun yang tahu apa yang dia perbuat esok hari. Masalah gaib tidak yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan lagi yang kelima di antara hal yang gaib yang hanya Allah yang tahu, yaitu masalah di mana seorang itu akan meninggal dunia. Ini sekali lagi keyakinannya kaum muslimin, inilah agama Islam yang berbeda dengan agama Syiah Rafidhah.
Kalau Syiah Rafidah mengatakan imam-imam mereka tahu kapan mereka nak mati dan di mana mereka akan akan mati. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Kulaini dari katanya mereka Ali bin Abi Thalib, bahwasanya Ali bin Abi Thalib mengatakan beliau tahu kapan dia mati dan di mana beliau mati dan siapa yang membunuh beliau. Namun sekali lagi ini adalah kedustaan orang-orang Syiah Rafidah yang disandarkan kepada imam-imam mereka. Kemudian riwayat atau ayat yang ketujuh, firman Allah, wa inna lanahnu nuhyi wa numit wa nahnul warithun. Sesungguhnya kamilah yang bisa menghidupkan dan kamilah yang mematikan. Bukan atas kehendak imam mereka mati. Namun yang mematikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah yang mewafatkan manusia dengan kehendak Allah, bukan dengan kehendak imam-imam Syiah Rafidah tersebut. Sekali lagi, itu hanyalah kedustaan orang Syiah. Yang kedelapan, Allah berfirman, wa ma kana linafsin an tamuta illa biidznillah kitaban muajjalah. Tidaklah suatu jiwa itu meninggal kecuali dengan seizin dari Allah, bukan dengan seizin para imam-imam tersebut. Harus izin dulu kepada imam tersebut kapan mereka akan mati. Sekali lagi, sungguh Syiah Rafidah itu tidak ada hubungan sama saya dengan agama Islam. Mereka adalah kufar, mereka adalah orang-orang yang jelas-jelas jauh dari Al-Quran. Jangankan dekat untuk memuliakan Al-Quran saja mereka tidak sanggup. Mereka menghina Al-Quran dengan mengatakan Al-Quran sudah tidak murni lagi. Bagaimana sekali lagi mereka bisa dikatakan sebagai kaum muslimin? Kemudian kata Ustaz Muhammad Umar bin Abdullah, fahadil ayatu alinat tatadammanul i'tiqad al-khalis an-naqi min kulli syawaib li ahli al-qiblah ahli sunnah wal jamaah fi ilmil ghaib. Ayat-ayat tadi sangat amat jelas berkaitan dengan keyakinan akidah yang murni, yang suci, yang diyakini oleh kaum muslimin ahlu sunnah wal jamaah, yaitu tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sekali lagi beda dengan akidahnya agamanya Syiah Ar-Rafidah. Ini poin yang kedua yang berkaitan dengan akidah-akidah kufur kelompok Syiah Ar-Rafidah. Sekarang akidah mereka yang ketiga, yang tidak kalah seremnya dengan yang pertama dan yang kedua, yaitu i'tiqadu syi'ati wa takfiruhum li ummahatil mu'minin wa li ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu keyakinan mereka dan pengkafiran mereka terhadap para istri-istri Rasulullah SAW, ummahatil mu'minin, ibunya orang-orang yang beriman, dan pengkafiran mereka juga terhadap para sahabat Rasul SAW kecuali sedikit saja. Ini sekali lagi merupakan salah satu ciri khas orang-orang Syiah Rafidah. Agama mereka adalah agama yang mencaci maki, mengkafirkan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa iftira'atuhum 'ala Allah wa rasulihi wa 'ala salafiyadil ummah alladziina shadaqu ma ahadullah 'alaihi walladziina qadaw bil haqq wa bihi kanu ya'dilun. Dan bagaimana kedustaan orang-orang Syiah Rafidah terhadap Allah, terhadap Rasulnya, terhadap pendahulu umat ini, yang mereka betul-betul menepati janji mereka kepada Allah, dan mereka adalah orang-orang yang betul-betul berjalan di atas kebenaran, dan mereka adalah orang-orang yang di atas kebenaran. Ini sekali lagi akidah Syiah Rafidah terhadap para sahabat Rasul SAW. Kemudian kata Al-Ustaz, nankuluha lakum ayyuhal muslimun bifassiha wa nassiha min ummahati kutubis syiah. Kita akan nukilkan bagaimana kekotoran ucapan-ucapan kelompok Syiah Rafidah terhadap para sahabat Rasulullah SAW bifassiha wa nassiha, dengan teksnya, redaksinya langsung dari kitab-kitab induk mereka. Bukan kita mengarang, namun inilah karangan orang Syiah Rafidah. Inilah akidah Syiah Rafidah yang tercantum dalam kitab-kitab mereka. Dan kata beliau, wa nastaghfirullah al-azim wa natubu ilaihi min nakli hadil kufriyat, dan kita memohon kepada Allah ampunan
ya, dan kita bertobat kepada Allah dari menukil kekufuran ini. Ya, sebetulnya kita nggak sanggup untuk menukilkan ucapan-ucapan Syiah Rafidhah yang sangat amat menjijikkan, yang sangat amat jelek sekali, yang sangat amat jahat sekali kepada para sahabat Rasul SAW, terutama kepada ibu kita Ummahatil Mukminin, para istri-istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun semuanya agar kita tahu bagaimana jahatnya kelompok Syiah Rafidhah, bagaimana kebusukan akidah kelompok Syiah Rafidhah, agar kaum muslimin tahu mereka adalah musuh-musuh kita semuanya. Ya, sebetulnya sekali lagi kata Ustaz Muhammad Abdullah, kita nggak sanggup, makanya kita beristighfar kepada Allah, kita mohon ampun kepada Allah. Kalau kita menukil ucapan-ucapan tersebut, bukan tujuannya untuk kita sekedar menukilkan, namun untuk sekali lagi membantah kelompok Syiah Ar-Rafidhah. Dengan terpaksa kita menukilkan sesuatu yang sangat amat sekali lagi menjijikkan ini. Kemudian kata beliau, wa hadil iftira'at 'ala Allah wa 'ala rasulih sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kita menukil bagaimana kedustaan mereka kepada Allah dan kepada Rasulnya, wa 'ala auliya illa minhum, dan membuat kedustaan terhadap para wali-wali Allah. Tujuannya dia lain, kata beliau, min ajli anuqimal hujjah alaihim, untuk kita menegakkan hujjah kepada mereka Syiah Rafidhah, terutama mereka yang masih mungkin bisa diharapkan mungkin mau tobat. Kalau enggak ya sudah, liyahlika man halaka an bayyinah wa yahya man hayya an bayyinah, agar kebinasaan orang yang binasa itu di atas kejelasan, di atas bukti yang nyata, dan hidupnya orang yang hidup di atas kejelasan dan bukti-bukti yang nyata. Kemudian di sini dibawakan beberapa riwayat dari orang-orang Syiah Rafidhah. Yang pertama, zakara kabiru ulama Syiati al-Majlisi fi kitabihi Hayatil Qulub. Tokoh ulama Syiah yang bernama Al-Majlisi dalam kitabnya Hayatul Qulub. Kalau artinya Hayatul Qulub itu bagus, kehidupan hati. Padahal isinya mematikan hati orang-orang yang masih punya hati. Al-Juz Tsani, ini dalam jilid yang kedua, juz kedua, halaman 700, cetakan Teheran. Cetakan pusatnya Syiah di Iran sana. Diriwayatkan di sini, Innal Ayyashi rawa bisanadin mu'tabar anis Shadiq alaihi salam. Sesungguhnya Al-Ayyashi meriwayatkan dengan sanad yang terpercaya dari Ja'far As-Shadiq alaihissalam. Sekali lagi sebenarnya kita nggak sanggup sekali lagi agar kaum muslimin tahu bagaimana kebusukan akidah Syiah. Di sini As-Shadiq ini sekali lagi kedustaan mereka kepada imam mereka. Kata mereka, anna Aisyata wa Hafsata, naudzubillahi min dzalik, astagfirullahaladzim, laknatullah alaihima wa ala abawaihima qatalata Rasulullah bisummi dabbarata. Kata Al-Ayyashi tadi bahwasanya Aisyah dan Hafsah, kemudian mereka mengatakan semoga laknat Allah atas keduanya. Naudzubillah min dzalik. Ini adalah agama mereka, melaknat para sahabat Rasul SAW, bahkan melaknat istri-istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kalau orang itu mau berpikir cemerlang, bagaimana istri Rasul SAW itu dilaknat. Kalau mereka menuduh istri Rasul itu jelek, maka otomatis mereka juga menuduh Rasul juga jelek. Karena Allah mengatakan at-thayyibuna lit-thayyibat, orang yang baik, laki-laki yang baik itu bagi perempuan-perempuan yang baik. Namun sebaliknya al-khabisatu lil-khabisin, perempuan yang jelek bagi laki-laki yang yang jelek. Kalau demikian mereka juga menuduh Rasul naudzubillah min dzalik. Kata mereka bahwasanya Aisyah dan Hafsah semoga laknat Allah atas keduanya dan atas dua orang tuanya. Siapa tuh orang tuanya? Abu Bakar wa Umar. Mereka melaknat Abu Bakar wa Umar dan kedua putri. Qatalata Rasulullah. Kata mereka bahwasanya Aisyah dan Hafsah itulah yang membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam bisummi, dengan racun yang telah mereka rencanakan, mereka rekayasa. Naudzubillah min dzalik. Masihkah kita bisa toleransi dengan Syiah Rafidhah? Masihkah kita berharap mereka bisa bersatu dengan kaum muslimin? Sedangkan mereka memiliki akidah yang sangat menghina kita, menghina kaum muslimin, menghina ibu kita.
Ya, kalau ibu kita saja, ibu kandung kita diginikan oleh Syiah Rafidhah, ya, mungkin bisa apa? Pertumpahan darah. Apalagi isinya apa? Ya, meskipun bukan sekarang saatnya untuk seperti itu. Ya, kecuali kalau mereka mulai, maka kita harus apa? Selalu siap untuk menghadapi segalanya. Namun inilah sekali lagi akidah Syiah yang sangat amat kejam kepada ummahati al-mukminin. Ya. Maka sekali lagi pemerintah kaum muslimin, terutama di negeri kita, kita berharap semoga apa? Bisa mengusir Syiah Rafidhah dari tanah air yang kita cintai ini sebelum mereka berbuat yang lebih dari ini. Yang kedua, wa yaqulu alamatu Syiah Muhammad Baqir Al-Majlisi aidan fi kitab Haqqul Yaqin. Demikian pula Syiah tadi, Rafidhi tadi yang bernama Muhammad Baqir Al-Majlisi qatalahullah juga mengatakan dalam kitab yang lain yang berjudul Haqqul Yaqin halaman 519, dia mengatakan wa aqidatuna fit tabarru'i annana natabarra'u minal asnamil arba'ah. Akidah kita dalam masalah al-bara', berlepas diri, yaitu kita berlepas diri dari 4 berhala. Siapa 4 berhala itu? Abi Bakrin, wa Umar, wa Utsman, wa Muawiyah, wa nisa al-arba, dan kita berlepas diri daripada 4 perempuan, Aisyah, wa Hafsah, wa Hindun, wa Ummi Hakam, wa min jami'at baihim. Kita kata Al-Majlisi juga berlepas diri dari semua pengikut para sahabat tersebut, wa asyaihim. Kemudian kata mereka wa annahum syarru khalqillah ala wajhil ardi. Lebih parah dari itu kata mereka, kata orang Syiah Rafidhah, terutama kata Al-Majlisi, bahwasanya mereka para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dan Muawiyah, Aisyah, Hafsah, Hindun dan Ummu Hakam dan kita semuanya, kata mereka syarru khalqillah, sejelek-jelek makhluk di atas muka bumi ini. Padahal mereka lah syarrul bariyah. Sebagaimana Allah firmankan, innal ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam ulaika hum khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya mereka lah orang Syiah Rafidhah yang kata Allah mereka adalah orang-orang musyrikin. Mereka adalah diancam masuk neraka jahanam, dan mereka syarrul bariyah. Bukan sahabat yang bertauhid, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Padahal Rasul mengatakan Abu Bakar dan Umar fil jannah. 10 golongan sahabat yang masuk di dalam surga, di antara Abu Bakar wa Umar. Inilah bedanya agama Islam dengan agama Syiah Rafidhah. Nah, wa inna la yatimul iman billah wa rasuli wa la'imah illa baratabur min a'daihim. Kemudian kata Al-Majlisi, tidak sempurna iman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada imam kecuali apa? Harus berlepas diri daripada musuh-musuh para imam, yaitu maksudnya para sahabat dan juga kita. Halo? Baik, yang bisa kita sampaikan. Wallahu ta'ala wa akhu da'wana alhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.